Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Agung, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Billahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wal hadratul khususah di talibul bayan fi Imam Syafi'i talibul Imam Yahya bin Abdul Hamid bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amr al-Mughayr wal masyayikhina wal masyayikhina wal ustazina wal ustazina nafa'ana Allah bihim min ulumihim bi karamati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab shadaqatul iblis saimah. Bab tentang sedekah atau zakat unta as-saimah yang dikembalakan. Al-aslu asal fi wujubiz zakati, asal daripada kewajiban zakat fiha qauluhu ta'ala. Kewajiban zakat itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh ambillah min amwalihim dari harta mereka, shadaqatan menjadi sedekah. Konotasi sedekah di sini adalah sedekahul wajib.
yaitu sedekah wajib yang biasa kita sebut dengan sebutan zakat. Khudz ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan, menjadi sodakoh tutahhiruhum, yang akan mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta mereka biha, dengan cara membayar sodakoh atau zakat. Ini ketetapan wajibnya wujud di zakat. Waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fil ibili shadaqatuha, di dalam unta itu ada sedekahnya, wa fil baqari, dan di dalam sapi pun shadaqatuha, ada sedekahnya, wa fil ghanami, dan di dalam kambing pun shadaqatuha, ada kewajiban untuk membayar sedekah atau membayar zakat. Jadi ketetapan zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dirinci oleh baginda Rasul apa saja barang-barang yang dizakati. Tentunya salah satu jenis harta yang dizakati yaitu zakatul an'am, zakat binatang ternak. Sekarang kalau di lingkungan Jakarta masih ada yang beternak, ada jalan. Idza sabata hadza, maka ketetapan ini fabada asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memulainya minal mawashi bil ibli. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab ini beliau memulainya dengan shadaqatul ibil, zakat atau shadaqah unta. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a, beliau memulai bizikriha, dengan menyebut al-ibili fi shadaqah, menyebutkan pertama kali yang disebutkan dalam kewajiban zakat itu dengan menyebutkan unta. Pernah lihat unta? Pernah di Mekah ya? Kalau di Ragunan pernah lihat? Nah gitu ya, kalau nggak di Taman Safari ada. Ya minimal kalau belum sempat ke Mekah ya ke Taman Safari aja ya, bukan berarti umrohnya di sono, kagak kan gitu, melihat unta gitu aja ya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah, walaisa fi maduna khamsin minal ibili shadaqah, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, yaitu orang yang memiliki unta, kalau untanya itu duna khamsim minal ibili, duna khamsim minal ibili itu di bawah 5 ekor ya. Jadi kalau punya unta di bawah 5 ekor itu tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri beliau meriwayatkan qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa fi maduna khamsin, tidak ada dufima di dalam apa yang duna khamsin di bawah 5 ekor, dzaudim minal ibili shadaqah, 5 ekor dari unta
tidak ada sedekahnya. Jadi kalau kita baru punya 3, punya 4, maka tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Faiza, setengah-setengahnya dari mana? Faiza, maka apabila balaghatil ibilu, balaghat sampai al ibilu unta khamsan 5. Faiza balaghatil ibilu khamsan, kalau unta kepemilikan untanya sudah sampai kepada 5 ekor, fiha syatun, maka dia wajib membayar zakat 1 ekor kambing. Tuh. 5 ekor unta Pak, kan gede ya? Gede enggak? Gede. Kalau 5 ekor unta, 1 ekornya bandingannya berapa kambing? 7. Menganalogikan ke ke kurban aja gitu. Ya, dianalogikan kurban aja tuh, jadi 7 orang kan gitu ya. Fa idza balaghatil ibilu khamsan, ya kalau sudah sampai unta itu 5 ekor, ya fa fiha syatun, ya 1 ekor kambing. Ya Allah, dikit apa banyak zakat? Dikit apa banyak sih bayar zakat? Dikit apa banyak? Dikit. Gampang apa berat? Ya, dikit ada hal, tapi beratnya naudzubillah, benar enggak? Berat bayar zakat mah. Ya Allah, berat banget, 2,5% gitu ya. 2,5%. Kalau kita umpama kalau ngitung duit daya, emas itu mau ngitung emas apa nih? LM atau emas biasa? LM kali ya, logam mulia yang murni. Sekarang udah berapa? Sekian, 1, sekian ya, 1,4 lah ya, kalau nggak salah. Belum pernah beli sih. Antam itu 1 gram tuh segitu tuh. Kalau ukurannya 85 gram, kan 1 gram kewajiban zakat itu kan untuk emas kan 20 dinar tuh ya, 20 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram. Jadi kisaran kalau konversi nisabnya itu 85 gram. Kalau 85 gram kali 1,4 berapa? Banyak ya. Ada di atas 100 juta. Ada kali ya. Segitu dah. Kalau kita punya uang 100 juta, kita punya kewajiban bayar zakat cuma 2,5%. Berapa? Banyak teman. 2 juta 500, ya enggak? Kalau 100 juta berarti 2 juta 500, kan 2,5% tuh, ya enggak? Itu yang segitu aja tuh ya, gampang apa susah? Berat apa gampang? Berat. 7.500 ya. Banyak kayaknya. Ya Allah, banyak. Tapi ya menurut kita, padahal kalau kita presentasikan dengan jumlah kepunyaan kita, itu nilainya sedikit Pak. Yang sedikit itu insya Allah an-nama akan memberikan keberkahan, akan memberikan tumbuh dan berkembang. Makanya kenapa Allah sampaikan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Biar bersih, biar suci kita harta kita. Kalau harta kita bersih suci, kira-kira dimakan enak nggak? Enak. Kenal Sayyidina Utsman bin Affan? Enggak. Kenal. Itu kan saudagar kaya ya. Kaya enggak tuh? Kaya tuh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kayanya luar biasa ya. Itu sampai punya rekeningnya itu udah sekarang itu masih ngalir terus ya kan. Itu Sayyidina Utsman
bin Affan itu kaya. Beliau itu dapat jatah uang veteran perang Badar, itu jatah dari orang terkaya saat itu namanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kan saudagar kaya. Itu uangnya banyak, Pak. Beliau itu termasuk ya konglomerat, ya, saudagar. Itu punya prinsip. Sayyidina Utsman bin Affan itu prinsipnya nggak mau pernah menerima harta dari siapapun, ya, nggak mau. Orang ngasih makasih, ya, nggak mau. Tapi ketika dapat jatah dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mau. Kenapa mau? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau uangnya Abdurrahman bin Auf mah beda, gitu loh. Kalau dikasih sama orang nggak mau Sayyidina Utsman, tapi giliran dapat jatah, ya mungkin kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan harta kepemilikannya nggak seberapa, ya. Tapi ketika dikasih dia mau, makanya ditanya kok tumben gitu loh, mau, biasanya enggak. Oh beda, uangnya Abdurrahman bin Auf itu beda, bersih tuh, konglomerat uangnya bersih, nggak ada sedikit pun campur daripada uang syubhat, apalagi haram. Ini kadang-kadang uang kita yang kagak seberapa campurannya banyak, benar nggak? Kita uang nggak seberapa. Ya Allah, bapak-bapak udah bayangkan, ya uang saya cuma sekian, gitu kan? Ini dari mana itu kan asalnya. Ini Abdurrahman bin Auf konglomerat, hartanya berlimpah, bahkan jadi donatur terbesar, ya, donatur terbanyak. Apalagi ketika perang-perang itu, masya Allah, beliau itu luar biasa, ya, ketika menyumbangkan, mendonasikan dananya demi Islam. Itu satu-satunya orang yang di masa itu cita-citanya satu, apa? Pengen jadi orang miskin, tapi selalu gagal. Ya kayak model kita lah, pengen jadi orang kaya, gagal. Ya, itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf tuh pengen jadi orang kaya, gagal terus, ya. Model sampai habis-habisan, berkembang terus. Itu luar biasa. Ya, gara-gara apa? Ya sedekah. Yakin nggak? Yakin nggak? Kok masih dikit sedekahnya? Kan gitu ya. Berarti kan kita orang yakin ya enggak ya? Itu tuh, ya. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan sedekahnya, dengan zakatnya, makanya disucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu zakat, hartanya itu bersih. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan mau. Beda hartanya, beda. Kenapa? Dimakan menyehatkan, ya, dimakan bikin kuat untuk ibadah, dikonsumsi bikin semangat untuk menjalankan ketaatan, ya. Makanya kalau kita ini badan kita sehat, waras, bergas, kuat. Kalau orang Jawa bilang akas, kan gitu ya. Waras, bergas, akas, dan badannya sehat dah. Tapi badan yang sehat kok berat buat ibadah, berarti mesti kudu cek and recheck konsumsi makanan kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Dicek tuh, kenapa? Tenaga, kekuatan, darah, daging, kalau sumbernya dari perkara yang halal, jadi tenaga, jadi kekuatan, mengalir darah, daging dalam tubuh kita, maka akan mudah, gampang untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sumbernya udah nggak jelas, Pak, dan kata kita sehat, waras, berkas, akas, kuat, berat buat ibadah.
Nauzubillah min dzalik. Ini ternyata dikit. Yang dikeluarkan itu dikit. Ya. Dalam tubuh kita ada zakatnya. Ya. Zakat itu akan dipotong ya dikit ya. Zakat itu dipotong dikit ya. Dipotong nambah sehat apa nambah penyakit? Nambah sehat. Sama dalam tubuh laki-laki. Dizakatin. Dengan cara apa? Sunat. Kira-kira makin bagus apa makin jelek? Makin bagus. Ada modifnya. Kan dimodifikasi itu kan ya. Itu malah sehat Pak. Ya, itu pun bagian daripada motong bagian tubuh kita bikin sehat. Laksana seperti zakat. Ya, lancar kotoran keluarnya lancar. Ya, kotoran tidak menimbulkan penyakit. Sama seperti harta kita pun ketika kita keluarkan di jalan Allah itu gak ada ceritanya. Ya, mana kosomanul bisodako. Tidak ada harta berkurang lantaran karena sedekah. Ya, gak ada harta yang makin berkurang. Orang punya usaha makin bangkrut, gak ada. Gara-gara sedekah. Yang ada orang sedekah hartanya makin banyak. Ya udah cerita nih. Yang banyak mah orang main judi, belangsak, bener gak? Orang main minum, susah hidupnya, ada. Tapi ketika orang bayar zakat, maka akan lumbuh kembangkan hartanya. Gak banyak Pak. Nyatanya dari zakat onta 5 ekor dikeluarin fafiha syatun. Ya, satu ekor kambing. Wafi ashrin syatan, kalau punya 10 keluarin 2 ekor kambing. Wafi khamsa asyrata salasu syahin, kalau punya 15 keluarin 3 ekor kambing. Wafi ishrina arba'u syahin, kalau punya 20 ekor keluarin 4 ekor kambing. Kambing itu masih sampai disebutkan fa idza balaghat khamsan wa ishrin, sampai berjumpa sampai kepada kepemilikan 25 ekor unta, baru zakatnya itu fafiha ibnatu makhadin, 1 ekor unta bintu mahad. Bintu mahad itu apa? Unta yang baru umur setahun. Ya, unta yang baru umur setahun. Itu ketika sampai hartanya itu 25 ekor. 25 ekor baru mulai itu. Yang dikeluarkan itu unta umur setahun. Ya. Jadi kalau kita ukur persentasenya itu sangatlah sedikit yang dikeluarkan di jalan Allah. Insya Allah, ya, janji Allah itu sebagai tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi pensuci, jadi pembersih dari harta kepemilikan kita. Wa hiya allati lahasanah, yaitu unta yang umurnya setahun, ya, itu disebut dengan bintu ibnatu makhadin atau bintu mahad. Wa dakhalat fi thaniyah, dan akan masuk kepada umur 2 tahun. Ya, jadi bintu mahad itu ya termasuk ya bagian unta yang masih muda umurnya. Fa idza balaghat sittan wa salasina, kalau untanya itu kepemilikannya nyampe 36, ya, sampai 36 ekor, nah itu baru fafiha ibnatul labun, bintu labun namanya.
Ya tadi ibnatu mahad, yang kedua ibnatu labun. Dari jumlah unta khamsan wa ishrin 25, zakatnya ibnatu mahad, satu ekor unta bintul mahad sampai 35. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan fa'idha balaghat sittan wa thalathin, kalau sudah nyampe 36 ya naik grade-nya yang dikeluarin. Ya, apa? Unta ibnatul labun wa hiya allati laha sanatan wa dakhalat fi tsalitsah, yaitu unta yang umurnya 2 tahun masuk tahun ke-3. Tuh, wasumiyat bidzalik ya, namanya ibnatu labun. Ini hitungannya masih kanak, ibnah kan anak, masih kecil gitu ya, bintu mahud ya, tapi ya termasuk cukup umur 2 tahun, setahun masuk tahun ke-2 ya. Berarti kan udah wadakhalat saniyah, setahunnya sempurna tuh ya, setahunnya sempurna masuk tahun ke-2, namanya ibnatu mahad. Kalau udah punya untaknya 36, zakatnya ibnatul labun atau bintul labun allati laha sanatan, yaitu unta yang umurnya 2 tahun, wadakhalat fi tsalisah. Jadi 2 tahunnya sempurna, udah mau masuk tahun ke-3. Tuh, itu namanya ibnatu labun. Fa'iza, maka apabila balaghat sampai sittan wa arba'ina 46 ya, sittan wa arba'in salasin ishrin 20 salasin ya, kalau pakai muzakkar salimnya ishruna salasuna ya, terus arba'una khamsuna sittuna sab'una thamanuna ya, tis'una mi'ah ya, baru mi'atun 100 ya. Kalau ini pakai atau karena ini pakai ya dan nun, biasanya ketika kedudukan dalam ilmu nahwu itu jadi nasab ya, nasab pengganti daripada fathah, jadinya wasalasin. Fa idza balaghat ya, ketika sampai unta itu sittan wasalasin kan jadi maf'ul bih, jadi dinasabkan gitu ya. Fa idza balaghat sittan wa arba'ina ya, kemudian sittan wa arba'ina 46 ya, fafiha hiqqah. Jadi ada ibnatu mahad, ini istilah-istilah dalam unta tuh. Nanti ini pun akan berlaku pada sapi juga. Ibnatu mahad agak aneh juga kalau kita lihat ya. Kalau bakor sering dengar ya Pak, bakor, ibil, ghanam, syat ya, itu dalam bahasa Arab tuh begitu. Ibnatul labun, ibnatu mahad, ibnatul labun hiqqah. Maka apabila unta itu sampai pada jumlah 46, fafiha, maka zakatnya itu hiqqatun, 1 ekor hiqqah. Hiqqah wa hiya allati laha salasu sinin, umurnya itu 3 tahun. Umur 3 tahun nih, wadakhalat fir rabi'ah, masuk tahun ke-4 ya, namanya hiqqah ya. Itu kalau 46 kan dikit tuh
Tadi 5 baru 1 ekor kambing, ya kan? 10 2 ekor kambing. 15 3 ekor kambing. 20 4 ekor kambing. 25 1 ekor ibnatu makhot, ya, 1 ekor anak unta umur setahun masuk tahun ke-2, kan gitu. Sampai kapan? Sampai berapa? Sampai gantinya itu di kelipatan 10, 36 baru bintu labu. Umur berapa itu? 2 tahun masuk tahun ke-3. Kelipatan 10 lagi 46 baru ganti gridnya 1 ekor, tapi gridnya beda, ya, umur 3 tahun masuk tahun ke-4, ya. Jadi dikit kalau kita lihat persentase yang dikeluarkan itu nggak banyak. Cuman yang sedikit itu kadang-kadang ya berat kita, ya, berat, tahu ya, sayang dah. Yang pada akhirnya sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kebaikan supaya kalian beruntung. Kalau kita bayar zakat, harta kita bersih, suci, harta kita tumbuh dan berkembang, kebaikannya buat siapa? Kan buat kita. Jadi ketika Allah mewajibkan kita membayar zakat, itu bukan berarti kemudian Allah ambil harta kita. Setiap urusan itu, ingat saya pernah sampaikan, ada maqasidnya, maqasidus syariahnya. Tujuan ketetapan syariat itu ya ada kebaikan. Apakah itu hifzul mal, menjaga harta, ini syariat. Setidaknya kalau apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu, syariat itu ditetapkan untuk kita umat manusia, itu tujuannya pertama hifzul mal, menjaga harta. Hifzul akli, satu contoh, Allah melarang kita mencuri, berarti kan ada hifzul mal, menjaga harta. Allah melarang kita untuk minum minuman khamr, hifzul akli, menjaga akal kita. Allah melarang kita untuk berzina, hifzul nasli, menjaga keturunan kita. Itu ada syariat. Syariat itu ada kebaikan buat kita semua, ya. Jadi tidak lantas dipikir kita suruh bayar zakat kemudian harta kita berkurang, ya, justru akan makin bertambah keberkahannya, ya, namanya berkah. Fa idza balaghat, maka tatkala sampai ihda wasitin, ya, sampai kepada jumlah 61, ya, 61 ini berarti dari 46 ke 61 berapa itu, Pak? 15, kan? 15 tuh. Jadi kalau kita masih punya 60, berarti berapa ya zakatnya? 1 ekor hiqqah, ya. Hiqqah tadi umur berapa hiqqah? Ya, umur 3 tahun masuk tahun ke-4, ya. Kalau sampai 61 fabiha jazaah namanya. Jazaah ini allati laha arba'u sinin, itu umurnya 4 tahun, wa dakhalat fis sanatil khamisah, masuk tahun ke-5. Gitu. Itu masih kita banyak tuh, 61 ekor saja yang dikeluarin 1 ekor jazaah, ya. Itu jazaah. Wa hiya a'la sinni tajibu fi zakatil ibli,
Dan itu disebutkan a'la, paling tinggi umur kewajiban untuk membayar zakat. Jadi kalau udah di atas umur itu mau udah ketuaan, udah nggak ada tulang sumsumnya, Pak. Dagingnya udah halal, yang makan daging unta, apa itu? Yang ada bukan daging yang ketelan, gigi yang ketelan gitu ya. Keras, saking kerasnya. Makanya kata orang bilang, kata aki-aki mah, makan daging mah paling enak zaman Pak Harto gitu. Wah, zaman Jokowi mah tak enak. Emang apa? Lagi giginya masih utuh Pak Harto mah, ya enggak? Lagi ini hari udah gak punya daging, apa gak punya gigi. Aduh, repot urusannya. Nah, jadi kalau udah usianya di atas itu udah keras dagingnya. Nah, bahkan salah satu yang dilarang ya untuk dikorbankan kan yang terlalu tua. Nah, itu termasuk umur a'la sinni tajibu fi zakatil ibili, ya umur 4 tahun masuk tahun kelima tuh ya. Jadi sampai 61 tahun itu baru apa itu namanya 1 ekor. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai di sini pertanyaan. Masih berapa menit lagi? 3 menit. Ada pertanyaan enggak? Lagi mikir. Siapa aja? Terkait dengan zakat. Kalau seandainya contoh seperti zakat emas, perhiasan, itu tahun ini sudah kita zakati. Terus kemudian dalam bentuk nominal atau volumenya itu masih sama. Seperti kalau 85 gram. Nah, itu apakah tahun berikutnya wajib dizakati? Apakah tahun berikutnya wajib dizakati? Kita punya 85 gram. Sampai pada waktunya kita bayar zakat, kan keluarin tuh 2,5%-nya. Berarti berapa gram itu? 2,5%-nya. Berarti kan ketika dikeluarkan untuk zakat, berarti kan hakikatnya kan berkurang. Ya, secara ini kan berkurang dulu tuh. Kemudian ternyata di tahun depannya nambah lagi, sampai nutup 85 gram. Sampai tahun ini, sampai di waktu dimana ketika dia awal punya kewajiban zakat, disitulah terhitung sampai 1 tahun. Ada perkembangan enggak di situ hartanya? Kalau ya, seandainya tidak ada perkembangan. Perkembangannya tapi sampai nisab. Ya. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau sampai nisab, 1 nisab. Kemarin yang saya kisahkan tentang kambing kan, sampai di waktunya dia itu kan 40 tuh mestinya. Ternyata hilang 1 kan gitu ya. Hilang 1 ya. Kalau menurut pendapat kan ada yang menyebutkan harus penuhi zakatnya ya. Kenapa? Karena hilang ketika dia itu apa namanya kepemilikannya itu terjaga. Ada yang menyebutkan belum diwajibkan zakat sampai yang 1 itu kembali. Kan ada pendapat yang apa hitungan tahunnya tahun lanjut, ada menyebutkan hitungan tahunnya tahun ketika kembali, berarti di situ awal kewajiban zakat, berarti bulan itu bulan pertama sampai ketemu bulan dalam 1 tahun. Intinya kalau di waktu ketika 1 tahun hartanya mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berarti kaitannya dengan awal dan nisab. Kalau seandainya mencapai nisab kembali, ya. Contoh emas 85 gram. Berarti wajib untuk mengeluarkan
zakatnya sampai ketika ketemu tahunnya. Tetapi ketika kurang dari nisab berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Barangnya itu juga tapi nggak nambah. Nggak nambah. Nah, makanya ya ketika kurang dari 1 nisab maka dia tidak wajib zakat. Bukan berarti kemudian dia hai Allah yang mengalihkan gitu ya. Nah, gimana nih caranya biar nggak nyampe nisab, gitu kan? Padahal hakikatnya dia udah nyampe nisab. Intinya kalau sudah nyampe nisab, nisabnya sudah sampai tepung tahun bahasanya. La zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat ya sampai bertemu dengan tahun dalam 1 tahun. Itu kira-kira baik. Baik. Afwan, terima kasih. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan tentunya bagi kita semua. Ya kita ngomongin harta segini-segini banyaknya, ya mudah-mudahan kita pun termasuk golongan yang bisa keluarin zakat ya kan gitu. Ngomongin emas sampai 85 gram ya nggak apa-apa kan gitu ya. Biar kata mungkin termasuk kita golongan yang nanti dimampukan bisa bayar zakat emas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.